Renungan Pagi, Yesus nama di atas segala nama oleh Ellen G. White, 16 Juli 2024. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah pokok anggur yang benar bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar kami menjadi lemah lembut di dalam Yesus, dan itulah yang melayakkan kami untuk menyambut Dia saat Dia datang kedua kali. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Opung Dinar Malau. Kepada Opung Dinar, kami persilahkan. Terima kasih. Selamat pagi, saudara-saudaraku. Bacaan renungan pagi kita pada hari ini tanggal 16 Juli yang berjudul Teladan yang Lemah Lembut. Ayat renungan pagi kita diambil dari buku Matius 13 ayat 55. Bukankah ia ini anak tukang kayu? Sebagian besar dari mereka yang mengaku menantikan Kristus akan bersikap sama seperti orang-orang Farisi yang membungkam murid-muridnya, dan mereka pasti akan melontarkan seruan fanatik, terhipnotis, dan para murid yang membentangkan pakaian dan dahan pohon palem di jalan akan dianggap boros dan liar. Namun Allah akan memiliki umat di bumi yang tidak akan kedinginan dan mati, namun mereka dapat memuji dan memuliakan Dia. Dia akan menerima kemuliaan dari beberapa orang, dan jika orang-orang pilihannya, mereka yang menaati perintah-perintahnya, tetap berdiam diri, batu-batu itu akan berteriak. Yesus akan datang, namun tidak seperti pada kedatangan yang pertama ketika masih bayi di Betlehem. Bukan saat Dia berkendara ke Yerusalem, ketika para murid memuji Allah dengan suara nyaring dan berseru, Hosana, tetapi dalam kemuliaan Bapa dan bersama seluruh rombongan malaikat suci yang mengawal Dia dalam perjalanan ke bumi. Seluruh surga akan kosong dari para malaikat, sementara orang-orang kudus yang menunggu akan mencari Dia dan menatap ke surga, seperti halnya orang-orang Galilea ketika Dia naik dari Bukit Zaitun. Maka hanya mereka yang kudus yang telah mengikut sepenuhnya teladan yang lemah lembut, yang akan berseru dengan sukacita yang meluap-luap ketika mereka memandang Dia. Sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan, supaya kita diselamatkan. Dan mereka akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafil yang terakhir, yaitu sangkakala yang membangunkan orang-orang kudus yang tertidur dan memanggil mereka keluar dari tempat tidur mereka yang berdebu, mengenakan keabadian yang mulia dan berseru, kemenangan, kemenangan atas maut dan kubur. Orang-orang kudus yang telah diubahkan itu kemudian diangkat bersama para malaikat untuk bertemu Tuhan di angkasa, tidak pernah lagi terpisah dari sasaran kasih mereka. Dengan pandangan seperti ini di hadapan kita, pengharapan yang begitu mulia, penebusan yang telah dibeli Kristus bagi kita dengan darahnya sendiri, akankah kita berdiam diri? Tidakkah kita akan memuji Allah bahkan dengan suara nyaring, seperti yang dilakukan para murid ketika Yesus memasuki Yerusalem? Bukankah pandangan kita jauh lebih cemerlang dibandingkan pandangan mereka? Lalu siapa yang berani melarang kita memuliakan Allah meski dengan suara nyaring, padahal kita mempunyai pengharapan yang demikian besar dengan kekekalan dan penuh kemuliaan? Kita telah merasakan kekuatan dunia yang akan datang dan merindukan lebih banyak lagi. Seluruh keberadaanku berseru kepada Allah yang hidup.
dan aku tidak akan puas sampai aku dipenuhi dengan seluruh kepenuhannya. Early Writings halaman 109 sampai 110. Demikianlah renungan pagi kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Opung Dinar. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Yesus berkata dalam Matius 11 ayat 29 yang berbunyi, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Kelemah lembutan Yesus ini adalah kegenapan nubuatan. Yesaya menuliskan dalam Yesaya 42 ayat 1-4 yang berbunyi, "Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara atau memperdengarkan suaranya di jalan. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai, sampai ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajarannya." Dan nubuatan ini digenapi di dalam Yesus. Matius 12 ayat 16-21 berkata, "Ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa Dia, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya, dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak, dan orang tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang. Dan padanyalah bangsa-bangsa akan berharap." Manusia Kristus Yesus lemah lembut karena roh Bapanya berdiam di dalamnya. Dan salah satu bentuk kelemah lembutan Yesus adalah Dia tidak berbantah-bantah dan tidak berteriak. Inilah dasarnya Yesus berkata, "Aku lemah lembut," yaitu karena Bapa tinggal di dalam anaknya. Inilah dasarnya Yesus adalah teladan kelemah lembutan bagi kita. Lalu, apakah kita bisa menjadi lemah lembut seperti Yesus? Tentu bisa. Bagaimana caranya? Dengan menerima Kristus tinggal di dalam kita. Karenanya Roh Nubuat berkata dalam From the Heart, halaman 188 paragraf 3. Kelemah lembutan adalah buah roh dan bukti bahwa kita adalah ranting dari Allah yang hidup. Tinggalnya kehadiran kelemah lembutan adalah bukti yang tidak salah lagi bahwa kita adalah ranting dari pokok anggur yang benar dan menghasilkan banyak buah. Kelemah lembutan dalam hidup kita bukan karena perbuatan baik kita, tetapi karena kita terhubung dengan Kristus, tinggal dalam Yesus. Dan tinggal dalam Yesus adalah dengan menerima kehadiran Roh-Nya Yesus terus-menerus, layaknya ranting menerima sari getah dari pokok anggur. Karenanya, Roh Nubuat juga berkata dalam Bible Echo tanggal 15 Januari tahun 1892 paragraf 7. Kita harus memiliki Kristus tinggal dalam hati kita oleh iman, dan kemudian kita akan memanifestasikan buah-buah roh yang firman Allah nyatakan sebagai kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Perhatikan saudaraku dalam Tuhan, Roh Nubuat berkata, kita harus memiliki Kristus tinggal dalam hati kita oleh iman. Jika dikatakan harus, artinya tidak ada pilihan. Yang kita perlukan hanya Yesus dan terhubung kepada Yesus. Maka kita pun akan menjadi anak-anak Allah yang lemah lembut. Mengapa kebenaran ini penting sekali bagi kita?
karena renungan hari ini berkata dalam Jesus Name Above All Names, halaman 210 paragraf 3. Maka hanya mereka yang kudus, yang telah mengikuti sepenuhnya teladan yang lemah lembut, yang akan berseru dengan sukacita yang meluap-luap ketika mereka memandang Dia. Sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan supaya kita diselamatkan. Hanya mereka yang sepenuhnya mengikuti teladan Yesus yang lemah lembut, yang akan memandang kedatangan Kristus yang kedua kali dan berseru, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan. Nah, mengapa saat Yesus datang nanti, mereka yang selamat akan berkata, inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan? Roh Nubuat menolong kita dalam Alfa dan Omega jilid 1, Appendix catatan 7, halaman 515 paragraf 2. Kristus adalah seorang yang dengannya Allah di dalam segala waktu telah menyatakan dirinya sendiri kepada manusia. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan yang karena Dia kita hidup. 1 Korintus 8 ayat 6. Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaah di padang gurun, di antara malaikat yang berfirman kepadanya di Gunung Sinai dan nenek moyang kita, dan dialah yang menerima firman-firman yang hidup untuk menyampaikannya kepada kamu. Kisah Rasul 7 ayat 38. Malaikat ini adalah malaikat dari hadirat Allah, Yesaya 63 ayat 9. Malaikat yang di dalamnya terdapat nama Tuhan yang agung itu, Keluaran 23 ayat 20-23. Pernyataan ini tidak lain menunjuk kepada anak Allah. Jadi, tidak hanya nama Bapa dalam Yesus, tidak hanya Yesus datang dalam kemuliaan Bapanya, tetapi Yesus adalah jalan yang mana Allah dalam segala waktu menyatakan diri Bapa kepada kita manusia. Itu sebabnya Yesus disebut Immanuel, Allah beserta kita. Apa artinya segala waktu? Artinya tidak ada yang terkecuali. Seluruh waktu, kapan saja, tidak ada batasan. Ini sesuai perkataan Yesus bahwa tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui Dia. Lihat, Nyonya White mengutip 1 Korintus 8 ayat 6 yang menjelaskan bahwa Bapa adalah sumber segalanya dan Anak adalah salurannya. Jadi, saat dikatakan sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan, hal itu sebenarnya mengacu kepada Allah Bapa yang adalah sumber segalanya termasuk keselamatan. Dan keselamatan itu diwujudkan di dalam Anaknya. Serta kehadiran Bapa dinyatakan oleh kehadiran Anaknya. Karenanya saat Yesus datang kedua kali menjemput mereka yang selamat, hal itu sama dengan Allah Bapa datang menjemput. Inilah sebabnya saat Yesus datang kedua kali menjemput kita, kita akan berseru, inilah Allah yang kita nanti-nantikan. Oleh sebab itu, Menjadi Putra dan Putri Allah halaman 34 paragraf 4 berkata, selama engkau menerima Roh Kristus, engkau akan bertumbuh dan mengeluarkan buah. Yang salah satunya adalah kelemah lembutan, hingga pada akhirnya kita semua didapati serupa dengan Yesus dalam karakter dan dapat berseru serta bersukacita saat melihat Yesus datang yang kedua kali. Dan mereka yang lemah lembutlah yang akan memiliki bumi ini. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang indah pada pagi hari ini. Nasihat yang penting sekali. Karena hanya mereka yang telah mengikuti teladan kelemah lembutan Kristus
yang dapat menyambut Yesus serta berseru, "Inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan." Dan untuk menjadi lemah lembut, hanya ada satu cara, yaitu harus menerima Kristus tinggal dalam hati kami oleh iman. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hati ini, dan tinggal dalam kami ya Yesus dan kami dalam Engkau. Maka buah-buah roh menjadi bagian kami, yang salah satunya adalah lemah lembut. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.